Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, dimana kita pada video sebelumnya kita sudah mengerjakan volume balok dan luas permukaan balok, dimana volumenya sudah ketemu 192 dan luas permukaannya sudah ketemu 208. Nah, sekarang yang ketiga atau yang C. Yang C kita menghitung panjang EB. C. Nah, panjang EB ini kalau kita lihat pada balok, EB itu ada di bidang depan, ada atau pada bidang A, B, F, E. Nah, biar lebih jelas, biar Bapak gambarkan dulu bidang depannya atau bidang A, B, F, E. Nah, ini bidang ABFE atau bidang depan. Nah, garis EB itu adalah garis ini yang Bapak gambar warna merah. Nah, kalau kita perhatikan, nah untuk menghitung garis EB, nah misalkan kita tutupi ini. Nah, ini akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, dengan EB-nya sendiri ini adalah hipotenusa atau sisi terpanjang. Maka untuk menghitung panjang EB, EB kuadrat sama dengan AI kuadrat ditambah AB kuadrat. KEB kuadrat sama dengan AI-nya di sini adalah 6. Kemudian AB-nya ini 8. Ya, sesuai dengan gambarnya ini AI-nya 6, AB-nya 8. Jadi di sini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi EB kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. EB kuadrat sama dengan 100, maka EB sama dengan akar dari 100, akar kuadrat dari 100, atau EB-nya sama dengan 10 cm. Kemudian kita lanjut ke soal yang D, yaitu menghitung panjang AG.
Nah, garis AG itu sendiri, kalau misalkan Bapak gambarkan, AG itu adalah diagonal ruang. Nah, jadi yang garis berwarna merah ini yang disebut dengan diagonal ruang. AG adalah diagonal ruang. Nah, untuk menghitung diagonal ruang itu rumusnya akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, atau panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat, sama dengan akar panjangnya 8. Nah, kurang ke atas. Panjangnya 8 kuadrat, L-nya 4 kuadrat ditambah tingginya 6 kuadrat, sama dengan akar 64 ditambah 16 ditambah 36, sama dengan 64 dengan 36 itu sama dengan 100, kemudian tambah 16 berarti 116. Nah, akar dari 116 ini kita sederhanakan bentuknya menjadi akar 4 kali akar 29, sama dengan, nah kenapa kok akar 4 kali akar 29? 4 kali 29 itu sama dengan 116. Akar 4 itu sama dengan 2. Ini tetap akar 29. Jadi panjang AG-nya adalah 2 akar 29 cm. Nah, biar jelas, biar kelihatan. Panjang AG-nya 2 akar 29 cm. Kemudian soal berikutnya kita menghitung yang E luas bidang ACGE. Yang E luas ACGE. Nah, kalau kita perhatikan bidang ACGE ini, ACGE itu merupakan bidang diagonal. Nah, kalau misalkan Bapak gambarkan ACGE itu bentuknya persegi panjang seperti ini. Jadi Bapak gambarkan bidang ACGE. Nah, jadi ACGE, ACGE. Nah, sesuai dengan balok ABCDEFGH ini, panjang AE diketahui 6 cm. Nah, panjang AC-nya berapa? AC. Ingat ya, AC bukan AB. Kalau AB-nya ini 8 cm. Nah, kalau AC-nya, AC ini masih belum diketahui. Nah, kenapa kok kita harus menghitung AC dulu? Karena untuk menghitung luas ACGE, nah, karena ini bentuknya bentuk persegi panjang,
Nah, persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Jadi misalkan ini panjangnya, ini lebarnya gitu. Jadi nah, atau AC kali AI. Nah, AC-nya ini belum diketahui, sedangkan AI-nya itu 6. Nah, sekarang kita menghitung panjang AC. AC itu letaknya ada pada bidang bawah atau bidang ABCD. Nah, Bapak gambarkan bidang ABCD atau bidang bawah. Ini juga bentuk persegi panjang. Nah, ini A, B, C, D. AB-nya 8, kemudian BC-nya ini, BC-nya 4 cm. Nah, AC-nya itu ini. AC itu diagonal bidang. Nah, ini yang akan kita hitung. Nah, jadi untuk menghitung panjang AC ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi menggunakan teorema Pythagoras sama dengan tadi waktu menghitung panjang EB. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 16. Maka AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 16 sama dengan 80. Maka AC-nya sama dengan akar dari 80. Nah, akar dari 80 ini kalau disederhanakan akar 16 kali akar 5. Akar 16 sama dengan 4, kemudian akar 5. Jadi panjang AC itu 4 akar 5 cm. Nah, karena AC-nya sudah ketemu, kita masukkan ke ini. Jadi di sini 4 akar 5. Nah, 4 akar 5 kali 6 sama dengan, nah, jadi 4 kali 6 itu sama dengan 24. Akar 5-nya tetap akar 5. Satuannya karena ini luas, cm persegi. Nah, sekian pembahasan contoh soal tentang balok. Mudah-mudahan bisa dipahami.